Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di channel King Kosi Raja Kos. Teman-teman, COVID belum berlalu. Sekarang malah lebih gawat lagi. Second wave ini, COVID varian Delta lebih ganas, lebih cepat menyebar, lebih cepat menular dibandingin yang pertama dulu. Nah, gimana kalau ada anak kos atau staf kos-kosan kita yang terkena COVID? Silakan simak pengalaman saya di video ini. Teman-teman, ini COVID kan mulai menggila lagi ya. Mulai menggila dan menurut saya ini lebih gawat dibandingin yang dulu. Karena varian yang ini katanya menyebarnya lebih cepat dan memang sekarang banyak sekali yang tertular. Bahkan lingkungan terdekat, circle terdekat, kayak teman-teman terdekat kita, saudara-saudara kita itu sudah, atau tetangga kita itu banyak yang sudah terpapar COVID-19 yang varian yang terbaru ini. Nah, termasuk karyawan kita, termasuk anak kos kita. Nah, itu saya sudah alami semua dan saya di sini akan coba berbagi pengalaman saya ya. Ini pengalaman saya. Jadi teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Belum tentu bisa dilakukan juga di daerah teman-teman semua, belum tentu bisa dilakukan di kos-kosan teman-teman semua. Tapi minimal ini saya berbagi gimana caranya saya melakukan atau menyikapi anak kos atau karyawan saya yang terkena atau terpapar virus corona. Nah, kita mulai dari anak kos dulu. Anak kos ini sudah banyak ya, udah beberapa lah, udah mungkin lebih dari 5 ya anak kos yang terpapar COVID gitu. Nah, biasanya saya pertama suruh anak kos tersebut untuk melaporkan kepada biasanya kan mereka mengecek dulu ya, mereka cek ke puskesmas atau ke klinik gitu. Setelah positif gitu, biasanya saya suruh dia untuk lapor ke gugus tugas COVID. Nah, di situ nanti dari gugus tugas COVID itu dia akan memberikan masukan tuh, apakah dia harus isolasi mandiri atau dia harus dijemput atau diamankan ya, dalam tanda kutip diamankan di shelter penampungan gitu. Nah, biasanya kalau dari gugus tugas itu sudah kasih instruksi, biasanya anak kos itu mau tuh untuk mentaati ya, nurutin gitulah rekomendasinya. Cuma yang jadi masalah kan memang kadang-kadang orang itu nggak jujur ya. Kadang-kadang ada orang yang menyembunyikan, dia sudah cek, dia terkena COVID positif dan dia nggak ngomong, nggak cerita. Sebenarnya itu yang jadi masalah lebih besar tuh, karena dia bisa menularin ke yang lain-lain. Kalau dia sudah jujur ya kita support dia sih. Kita selalu berusaha untuk support dia gimana caranya supaya dia bisa entah ke shelter atau ya kalau di tempat saya sekarang ini mengosongkan 2 cabang saya yang kebetulan memang cabangnya itu sangat drop sekali okupansinya karena di dekat kampus itu saya kosongkan dan di situ saya buat cadangan aja tuh, cadangan kalau memang ada anak kos yang positif COVID tapi dia tidak mendapatkan tempat di shelter atau misalnya rumah sakit penuh tapi misalnya dia juga tidak ada gejala tapi positif, itu kan biasanya kan cuma disarankan untuk isolasi mandiri. Tapi kalau isolasi mandiri di dalam kos yang banyak orangnya itu kan resiko tertular teman-temannya, dan kalau teman-temannya tahu mungkin teman-temannya malah bisa kabur semua tuh, keluar semua, dan itu merugikan kita kan. Nah, ini makanya saya sekarang ini sudah mulai antisipasi, saya siapkan 2 lokasi yang memang kosong kosnya, itu di situ nanti anak kos yang memang harus isolasi mandiri nanti saya akan arahkan ke lokasi itu supaya dia bisa benar-benar beristirahat di situ dan tidak menularkan orang-orang yang ada teman-temannya yang ada di kosnya dia yang sekarang gitu. Nah, terus kemudian kalau karyawan juga ada beberapa staf saya yang kena COVID. Yang jelas kalau memang dia periksa terus dia bisa menunjukkan surat positif ya kita kasih libur deh, mau nggak mau tuh kita kasih libur 2 minggu untuk isolasi mandiri di rumahnya. Atau misalnya dia misalnya tidak punya rumah ya bisa dia masuk ke lokasi kos-kosan saya yang memang saya kosongkan tersebut gitu. Nah, kalau
Karena gini ya, karena kalau dia si penjaga kos itu atau karyawan kita itu dia isolasi mandiri di kos, yaitu kekhawatirannya sama seperti yang tadi, kekhawatirannya dia bisa menularkan kepada anak kos yang lain. Udah gitu kalau dia jaga kos terus isolasi mandiri di kos itu kan dia nggak bisa istirahat tuh. Dia nanti mungkin harus terima barang paket atau GoFood segala macem dari orang luar untuk anak kos, terima tamu segala macem, belum anak kos kalau misalnya minta tolong kamar dibersihin segala macem, itu kan sangat resiko kalau menurut saya. Jadi mendingan diamankan dulu aja. Memang ininya ya kesulitannya buat orang-orang yang punya kos cuma satu, yang penjaga kosnya cuma satu, karyawan cuma satu, terus gimana gitu ya. Itulah memang akhirnya harus ada yang dikorbankan gitu loh. Memang kalau kita punya karyawan cuma satu, karyawannya positif ya mau nggak mau kita harus cari pengganti gitu, cari orang yang baru. Kayak di staff laundry saya juga kemarin juga ada yang positif, terus akhirnya laundrynya kan saya harus tutup gitu loh, saya harus tutup. Demi keamanan, saya bikin pengumuman ke semua cabang kos saya, bilang bahwa fasilitas laundry sementara tidak bisa digunakan karena karyawan laundry ada yang harus isolasi mandiri karena positif COVID gitu. Dan mereka sih biasanya bisa menerima gitu ya. Karena kan ya memang sekarang lagi pandemi, mau gimana lagi ya. Kita lebih baik kita jujur apa adanya daripada kita tutup-tutupi, nanti malah makin menyebar kemana-mana virusnya dan ya nggak kelar-kelar nih akhirnya. Padahal Juli besok kan kemarin tuh sebenarnya sudah ada pengumuman bahwa kuliah akan mulai offline lagi ya. Tapi ternyata sekarang COVID-nya kondisi seperti ini lagi ya. Ya inilah yang harus kita hadapi, yang harus kita terima, bahwa kita masih harus mengencangkan ikat pinggang untuk bertahan, untuk survive sampai pandemi COVID ini berakhir gitu. Tetap semangat teman-teman, dan semoga kita berdoa semoga pandemi ini bisa segera berakhir gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dadah!